Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita datang menghampiri tahta Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita satu dalam doa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan datang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya malam hari ini kami terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan kami lewati, kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama malam hari ini Tuhan, ini setiap nyanyian kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Kami rindu bahwa setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Kami meninggikan Engkau sampai selama-lamanya. Kami menyembah Engkau karena begitu besar dan begitu baiknya Tuhan atas hidup kami. Sebab itu sama-sama kami mau setiap hati kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, kami datang menyembah, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segalanya lebih dalam kami menyembah. Amin. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ini pujian kami malam hari ini. Lebih dalam Tuhan. Menyembah Di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau yang layak, Lebih dalam Engkau layak Tuhan. menyembah Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih sungguh naikkan pujian ini, nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Sebab Engkau yang pegang setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu Engkau layak terima pujian. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan sampai selama-lamanya.
terima kasih. Bersama-sama naikkan pujianmu lebih lagi bagi Tuhan. Angkat hatimu, naikkan pujian yang terbaik bagi Allah yang kudus. Bersama naikkan pujian, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan. lebih dalam Kami datang menyembah. Amin. dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan selamanya. melebihi Amin. segalanya, lebih dalam Ku menyembah. menyembah Terima kasih Tuhan. dalam roh Dan kebenaran selamanya. Sekali lagi bersama naikkan pujian hatimu. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, sampai selama-lamanya. lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi Amin. segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, Sampai selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. kami sembah Tuhan. Yesus, Selama-lamanya hanya kami Kau menaikkan pujian dan yang penghormatan layak kami bagimu disembah. Tuhan. Oh, ini pernyataan kami hanya bagimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat takkan goyah. takkan goyah. Amin. Ku nyatakan Imanku untuk setia, senangkanmu. senangkan hati. Mari dengan sungguh bersama katakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami tanpa saat ini Tuhan. syarat. Dalam keadaan apapun kami mau nyatakan bahwa kami tetap meletakkan setiap pengharapan dan kepercayaan kami hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Senangkan Haleluya. hatimu. Dengan sungguh mari nyatakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. tanpa syarat Takkan goyah. takkan goyah. Amin. Ku Nyatakan imanku untuk setia, senangkanmu. senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk Percaya tanpa syarat. tanpa syarat Takkan goyah. takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia,
atas perkara dalam hidup kami yang kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun Tuhan, kami mau tetap berkata kami percaya penuh di dalam nama-Mu Tuhan. Ya, sebab kami tahu bahwa Engkau selalu merancangkan apa yang terbaik bagi hidup kami. Dan jangan damai sejahtera bagi setiap jalan-jalan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami tetap berpegang teguh di dalam nama-Mu. Sebab itu dengan hati yang percaya kami mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. tanpa syarat. Kami katakan Takkan goyah. amin. Ku nyatakan imanku untuk setia. Ini pernyataan kami Tuhan. Menangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku Ku tetapkan hatiku yang kami untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Biar kami terus bawa penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, sahabat, Bapa kami, Juru Selamat kami. Kau yang selalu ada di dalam hidup kami. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Mari lebih dalam lagi. Bawa penyembahan kita. Ku bawa hatiku menyembahmu, menyembahmu. Yesus, oh Yesus, Kaulah. Yesus, Kau Raja. Ku angkat hatiku. Kami mau sembah Engkau, menyembahmu. Yesus, Kau kemuliaanku. Mari bawa hati kita. Ku bawa. Yes, kami sembah Engkau Tuhan malam hari ini. Menyembah. Yes, Jesus, Your presence, Lord. Yes. Kaulah Raja kami. Kaulah Allah kami. Yes. Kami bawa hati kami Tuhan. Yes. Menyembah. Yesus, Kau kemuliaan. Amin. Mari bawa lebih lagi penyembahan. Ku bawa. Yes. Sembah Dia. Sembah Dia. Jesus, Jesus. Yesus, Ya, Aku yang bertahta Tuhan atas pujian penyembahan kami. Ku Bawa hatiku menyembah, menyembah. Yes, Yesus, Yesus, Kau kemuliaanku. Bawa, ku bawa hatiku. Ku bawa hatiku menyembahmu Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Kau Raja. Ku bawa hatiku menyembahmu. Yesus, Kau kemuliaan. Amin. Mari lebih lagi. Ku bawa hatiku menyembahmu. Yesus, Kaulah. Yesus, Engkau Raja. Ku angkat
Mari sembah Dia dengan segenap hati kita, mari datang. Ya, Yesus, Engkau Raja kami. Mari nyatakan, Yesus, menyembah. Yesus, Kau kemuliaan. Yesus, kami menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami datang menyembah-Mu, oh, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ku bawa hatiku. Mari bawa hati kita sama Tuhan malam ini. Mari sembah Dia. Yesus, 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 Engkaulah Raja kami. Mari angkat hati kita. Sembah Dia. Ya. Yesus, Kau kemuliaanku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Mengangkat hatiku, menyembah Yesus, Kau kemuliaan. Dari sekali lagi dengan segenap hati kita, ku bawa hatiku menyembah. Rasakan kasih-Nya mengalir. Yesus, Kau Raja. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Yesus, Kau kemuliaanku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan biarlah kita boleh terus semakin setia menjelang kedatangan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Biar kita kedapatan tidak bercela dan terus beriman dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan menepati janjinya. Iya, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu, saya seorang ibu ya, 4 orang anak. Saya berasal dari Sabah ya, dari Sabah Malaysia. Puji Tuhan, shalom. Yang ada di Sabah, Malaysia banyak sekali ternyata di sana jemaat Mezbah Doa ya. Beberapa waktu yang lalu saya KKR di Kinabalu seminar 6.000 yang ikut seminar. Ya, ternyata di Sabah, Malaysia itu banyak sekali jemaat Mezbah Doa. Ya, jadi saya mau bersaksi anak bungsu saya yang keempat ini berjarak 10 tahun dari anak yang ketiga. Oh, jadi jauh ya. Saya jemaat Mezbah Doa sejak 2020 semasa COVID ya. Jadi singkat cerita, waktu bayi saya berumur 10 bulan dia mengalami demam dan sudah lebih dari 4 hari demam. Karena kami di kampung ya, kami tidak bawa dia ke dokter. Bila kami kembali ke bandar kota Kinabalu, barulah ya saya bawa bayi saya ke dokter. Ternyata dokter berkata harus ambil darah ya, dan ya saya nurut, namun selepas beberapa hari
hasil darah keluar, dokter menyatakan mungkin anak saya terjangkit virus atau kuman dalam darah ya bayi saya. Saat itu ya saya merasa langit mau runtuh ketika mendengarnya. Akhirnya dokter menyarankan untuk ambil darah lagi yang kedua kali. Saya merasa tidak rela, sebab bila dengar bayi saya menangis, meronta semasa dokter ambil darah di pergelangan tangan, saya sangat sedih sekali. Namun, saya terpaksa merelakan untuk memastikan bayi saya tidak terjangkit ya virus atau kuman apapun. Sambil saya pegang kuat bayi saya semasa dokter ambil darah, saya terus berdoa. Saya katakan bayi saya bebas dari jangkitan, bayi saya sehat-sehat. Saya juga bernasar jika hasil bayi saya kali kedua ini bersih, saya akan bersaksi di mezbah doa dan juga mezbah syukur. Setelah beberapa hari hasilnya keluar, puji Tuhan dokter menyatakan bayi saya sehat. Walaupun memang demamnya itu ya agak panjang, lambat sembuh pada waktu itu. Namun kini bayi saya sehat ya, semakin membesar, dan puji Tuhan dia menyambut ulang tahun yang pertama. Saya ikut mezbah doa sejak anak saya itu masih bayi. Jadi anak saya itu bisa tahu dan mengenal suara ibu. Ya, dia juga tahu untuk melipat tangan dan berdoa. Dia juga bisa mengangkat tangan seperti orang mau menumpangkan tangan. Bila mendengar ibu berdoa di mezbah doa, saya sangat berterima kasih melalui pelayanan ibu. Terima kasih Ibu Debbie juga karena ibu sudah datang ke kota Kinabalu. Ya, walaupun saya berharap dapat bersalaman atau berfoto dengan ibu bersama dengan anak saya pada waktu itu, tapi tidak kesampaian. Namun kami tetap sangat diberkati dengan semua khutbah-khutbah ibu. Ya, semoga terus dalam lindungan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi kami. Terima kasih. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Dari Sabah, Malaysia. Iya, asalkan kita tetap berdoa dan percaya ketika kita dalam keadaan takut, ya anak sakit, ya teruslah beriman kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan kita harapkan. Shalom, Tuhan memberkati buat semua yang ada di Sabah, Malaysia. Ya, puji Tuhan. Dan baik, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 127 dan sekarang kita masuk 128. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, ya, ayat ini judulnya adalah berkat atas rumah tangga. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kepala rumah tangga yang sejati ya bagi setiap orang yang percaya. Dan ya, ayat ini juga disebut dengan doa pernikahan ya karena sering dipakai ketika upacara-upacara pernikahan di Israel. Jadi ayat ini ya, Mazmur ini sering dipakai, dibacakan, dinyanyikan ketika ya pernikahan di Israel, saudara. Ya, dan Allah itu memberi upah atas segala ya pengabdian kita kepadanya ya. Terutama bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan setia dan membangun rumah tangganya di dalam Tuhan. Jadi ayat Mazmur 128 ini adalah berkat atas rumah tangga. Dan ayat ini Mazmur ini sering dipakai dalam upacara pernikahan di kalangan Israel. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat ini dimulai dengan kata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, jadi konsep berbahagia kita itu harus kita rubah, saudara.
Ya, jangan kita berpikir bahwa orang yang berbahagia itu kalau kaya, punya uang banyak, punya harta banyak, oh itu bahagia. Kaya, punya uang banyak, harta banyak itu hanya bonus. Tapi kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena terbukti banyak orang kaya tapi hidupnya tidak bahagia. Ya, dan ayat ini dimulai dengan kata berbahagialah ya setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang sukses, berbahagialah orang yang punya harta banyak, berbahagialah tidak. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, hidup kita akan berbahagia di dunia ini ketika kita ini hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan dan menuruti segala firman Tuhan, ya. Jadi kita percaya saudara bahwa ada upah ya bagi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Ya, bahwa kehidupan keluarga yang baik, yang takut akan Tuhan, ya pasti ada upah ketika kita ini sungguh-sungguh mengikuti Allah. Ya, bukan bohong, firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya sering ketemu orang-orang yang hidupnya tidak bahagia, saudara. Dan ketika saya menyelidiki, memang mereka jauh dari firman Tuhan. Mereka tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Contoh, ketika orang tua hidup dalam kepahitan, amarah, kebencian, maka anak-anak kita juga akan ya mengalami keadaan terkutuk. Makanya kita sebagai orang tua harus memberi contoh dan teladan. Lepaskan pengampunan, jangan sakit hati, jangan iri hati. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya telah melihat banyak orang tua yang hidupnya dikuasai dengan amarah, kepahitan, kebencian. Sehingga dalam keluarga itu yang ada hanya amarah, pertengkaran. Itu anak-anaknya terkutuk, saudara. Ya, apapun yang mereka lakukan tidak berhasil. Atau mungkin ya kelihatannya seperti berhasil, sukses. Tapi tidak ada kebahagiaan. Ya, hancur dan semuanya berantakan kalau orang itu tidak takut akan Tuhan. Makanya dikatakan ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Orang-orang yang tidak bahagia, saya banyak ketemu dan saya banyak mempelajari. Memang mereka itu ya banyak yang terbukti tidak takut akan Tuhan dan tidak hidup menurut firman Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup takut Tuhan dan mengikuti firman Tuhan, mereka itu berbahagia, saudara. Ayat 2 dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang hidup takut akan Tuhan, ya, itu dikatakan akan memakan hasil tangannya, jerih payahnya. Waktu kita hidup takut Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan, kita tuh akan melihat Tuhan itu memberkati ya setiap aspek hidup kita. Takut akan Tuhan akan menyebabkan Tuhan memberkati ya ekonomi kita, keuangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha pekerjaan kita. Ya, waktu kita memang hidup takut Tuhan dan menghormati Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, menjauhi dosa. Maka dikatakan dia akan memakan hasil jerih payah tangannya, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Ya, ada orang ya berusaha tidak berhasil sehingga keadaannya tidak baik, tidak berbahagia hidupnya. Kenapa, saudara? Ya, karena dia tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan dan tidak mengikuti firman Tuhan. Mari kita bertobat hari-hari ini. Ya, khususnya dalam keluarga, ya penting ya kita ini hidup dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, mari kita cek apakah keluarga kita sudah memprioritaskan Tuhan sebagai nomor satu dalam rumah tangga dan keluarga kita. Ya, itu penting sekali. Seorang suami yang hidup takut akan Tuhan, saudara, dikatakan ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kenapa dikatakan istrimu? Ya, orang takut akan Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan, ya dia akan mendapatkan istri yang diberkati dan disertai Tuhan, seperti pohon anggur yang berbuah dan anak-anaknya seperti ya dikatakan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun ada di sekeliling meja. Artinya apa? Terus ada pertumbuhan, terus ada perkembangan.
Ya, istri berbahagia, anak-anak berbahagia. Dimulai dari suami sebagai kepala keluarga harus menjadi imam, hidup takut akan Tuhan supaya istrinya berbahagia, anak-anaknya berbahagia. Karena ketika suami itu hidup takut akan Tuhan, maka rumah tangga itu pasti akan berbahagia ya. Tapi yang terjadi sekarang banyak suami-suaminya malah nggak takut Tuhan, istri-istri yang menggantikan posisi menjadi imam. Karena suaminya tidak mau berdoa, suaminya nggak takut Tuhan, maka istri yang mengambil peranan. Tapi tidak apa-apa. Ya, Tuhan melihat setiap doa-doa kita yang kita naikkan dan panjatkan kepada Tuhan. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, orang laki-laki yang takut akan Tuhan, saudara. Ya, dan kita melihat ketika seorang ayah, suami sebagai kepala keluarga hidup menghormati Tuhan, maka sudah pasti ya rezekinya itu dibuat Tuhan berlimpah, anak-anaknya takut Tuhan, istrinya juga pun berbahagia karena suaminya itu hidup takut akan Tuhan. Dikatakan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anakmu melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan akan hidup berbahagia melihat anak-anaknya melahirkan anak-anak, artinya ya dia akan diberi Tuhan kesempatan untuk melihat cucu dan mereka semua hidup dalam takut akan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita senantiasa menghormati Tuhan dalam rumah tangga kita sebagai suami, istri, anak-anak. Ya, terutama kita orang tua, ajarkan selalu pada anak-anak kita untuk menghormati Tuhan. Dan karena itu biarlah kita semua senantiasa mau berserah pada Tuhan, ya percaya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan dan hidup menghormati dan mengandalkan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan dan arahan. Kami mau belajar hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan sungguh-sungguh mengikuti ya jalan-jalan Tuhan, tuntunan Tuhan agar hidup kami boleh berbahagia. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu dan sungguh-sungguh mau hidup menghormati Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Anugerah-Mu melimpah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Biarlah setiap kami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam rumah tangga kami, sehingga hidup kami berbahagia. Berkati setiap mereka yang hari-hari ini adalah masalah keuangan, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah anugerah-Mu juga melimpah supaya setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berharap padamu Tuhan mengalami janji-janji dari firman Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang ingin menjual aset, biarlah Tuhan pertemukan pembeli yang terbaik. Setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, ampuni dosa pelanggaran kami dan Tuhan sembuhkan Bapa, anugerah-Mu melimpah. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Buat setiap mereka yang bergumul untuk jodoh, Tuhan berikan yang terbaik yang dari Tuhan. Setiap mereka yang bergumul ingin keluar dari dosa-dosa, Tuhan beri kekuatan Roh Kudus-Mu menopang setiap kami. Berkati setiap rumah tangga Tuhan agar sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan, ada roh takut akan Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Berkati Pak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau yang berkuasa memegang hati raja. Engkau yang mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini di atas bangsa kami ini. Roh takut akan Tuhan turun buat presiden, wakil presiden, seluruh menteri-menteri. Biar Indonesia boleh dipenuhi kebenaran-Mu Bapa. Biarlah kebenaran itu boleh bersinar di tengah bangsa kami. Biarlah luputkan Tuhan setiap para pejabat ini dari setiap dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Berkati juga Bapak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tanahnya, udara, airnya diberkati Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari murka Tuhan, dari bencana, gempa bumi. Biarlah hujan pertobatan Tuhan curahkan buat bangsa ini, sehingga setiap hati boleh terbuka untuk kebenaran firman Tuhan.
Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah. Berkati Bapa, biarlah semua manusia sebelum kedatangan Tuhan mengalami pertobatan. Kami menyerahkan untuk rencana keberangkatan tim Mesbah Doa bulan Oktober nanti ke Israel, Yerusalem. Tuhan menyertai, berikan keamanan, kedamaian, dan beri kami kesempatan untuk boleh datang bersiarah ke kota-Mu Tuhan, kota kudus tempat kelahiran Kristus, supaya kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berucap syukur buat malam ini, karena itu saudara mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya